ketika pengantin datang itu sudah kita udah terlihat wajah capek. Halo, selamat datang di podcast Ruang Tasa. Hari ini saya bersama Pak Benedictus Beni ya, selaku General Manager Ruang Tasa, karena kita bakal ngobrolin sesuatu soal wedding planning. Karena kalau kalian lihat tren sekarang di TikTok, di Instagram, Gen Z ini udah pada dilamar gitu ya Pak. Gen Z ini udah pada nunjukin cincinnya, udah say yes. Dan sekarang kita perlu ngobrolin nih, ketika udah say yes, ini sebenarnya ada hal krusial yang perlu dimulai, yaitu wedding planning. Karena artinya say yes itu kan udah serius, udah pakai cincin itu kan udah serius. Berarti habis ini kita mau kemana? Nah itu yang perlu ditanya gitu. Saya sudah sama Pak Beni yang udah menangani banyak banget pernikahan mulai dari persiapan sampai hari H-nya. Ya Pak, selamat datang di podcast Ruang Tasa. Selamat datang. Oke, kita mulai pertanyaannya ya Ya, Pak. Get monggo your silakan. notes ready. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya guys. Kapan sih sebenarnya Pak mulai wedding planning? Berapa bulan gitu sebelum hari H? Oke. Yang pertama, kalau kita mempersiapkan pernikahan itu kan sudah pasti kita harus ada komitmen dulu. Ya, setelah komitmen terbentuk, sudah sama-sama siap, baru kita tentukan hari lamaran dan tunangannya. Nah, di waktu lamaran dan tunangan nanti kan keluarga besar kita berkumpul, orang tua masing-masing berkumpul juga. Di situ momentum untuk kita menentukan kapan hari terbaiknya. Idealnya kalau mempersiapkan pernikahan itu adalah, kalau menurut saya pribadi, itu yang paling ideal itu adalah 4 sampai 6 bulan. Itu waktu yang sangat ideal. Jadi tidak kehilangan momentum. 4 sampai 6 bulan 4 ya. sampai 6 bulan. Ya. Oke. Berarti dilakukannya ini setelah lamaran, setelah tunangan. Ya, setelah Setelah tunangan. tunangan. Jadi setelah tunangan kan biasanya kita ketemu ya keluarga ya, udah kenal juga nih di lamaran, habis itu ketemu lagi dengan keluarga, di situ bisa bahas detail ya Pak. Ya. Apa aja nih Pak biasanya dibahas detail? Pertama yang pasti adalah tentang tanggalnya. Tanggalnya kapan, bulannya apa gitu kan ya. Kita hitung maju 4 sampai 6 bulan itu ideal untuk persiapannya. Yang kedua pasti jumlah pax-nya, jumlah tamu yang akan diundang berapa gitu kan ya. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu jumlah pax-nya juga akan tetap berubah. Karena 4 bulan itu akan ada penambahan teman, relasi kantor, terus tamu-tamu dari orang tua segala macam. Terus yang ketiga nanti kita akan bicara soal venue-nya. Syukur-syukur di venue itu sudah all in package ya, seperti layaknya Ruang Tasa kan. Jadi ketika calon pengantin datang, kita sudah menyiapkan semuanya dari A sampai Z. Pengantin tinggal duduk mana saja lah gitu. Intinya semua detail dibahas di situ Ya. termasuk tadi tanggal, terus juga pax ya Pak ya. Terus mungkin porsi pembagian undangan gitu ya, Hmm. biasanya keluarga dapat berapa, dapat berapa. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Kalau misalnya udah mulai wedding planning, timeline wedding planningnya seperti apa nih? Misalnya kan ada persiapan bulan, tanggal tadi udah dibahas di lamaran ya. Itu kita mulai mencari venue, mencari vendor. Itu urutannya mana duluan sih Pak sebenarnya? Di Jakarta, mungkin Pamulang masuk kategori area Jabodetabek Bu ya. Jadi venue itu menjadi hal krusial pertama yang harus kita siapkan. Kenapa? Karena rebutan pasti kan gitu. Apalagi tanggal-tanggal yang atau bulan-bulan yang high season gitu kan. Tanggal Misalnya, cantik iya ya. tanggal cantik. Terus Ya. misalnya setelah momentum Idul Fitri, Ya, Lebaran, terus betul. Lebaran Haji itu kan pasti akan ramai sekali. Nah, venue itu pasti juga banyak peminatnya kan, jadi kita harus cepat-cepat untuk melakukan booking lah untuk venue gitu kan ya. Nah tadi seperti saya katakan di awal tadi, syukur-syukur di venue itu sudah ada all in package-nya, jadi itu mengurangi beban si pengantin untuk mencari vendor-vendor yang lainnya, gitu sih Bu. Oh oke, tapi berarti lebih baik cari venue dulu ya, Iya. karena rata-rata venue juga mempunyai paket yang bisa Hmm. menguntungkan para pengantin ya, seperti all in package-nya Ruang Tasa, yaitu sudah termasuk apa aja nih Pak kita? Termasuk Ruang Tasa itu catering ya. ya venue udah pasti gitu kan ya, catering, ada make up dan busana, ada dekorasi, ada fotografi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberikan service wedding organizer. Oh iya, wedding organizer karena ini
lagi rame ya sebenarnya. Hmm, Wedding organizer tuh penting banget. Kenapa? Karena keluarga kita tuh ternyata banyak. Keluarga itu adalah satu apa ya tamu pertama yang datang gitu ya di pernikahan kita dan itu harus banget diatur sama wedding wedding organizer organizer supaya rapi betul dan ruang tasa udah ada sudah wedding adanya organizernya gitu. keren banget kan ruang tasa ya. Oke, nah setelah itu Pak, kan setelah kita udah selesai nih tadi ya udah ketemu venue segala macam sebenarnya untuk menentukan kayak konsep segala macam itu ketika venue-nya udah ketemu atau mungkin sebelum venue-nya ketemu sih sebaiknya dicari ditentukan gitu ya. Ya, kalau dari konsep itu terkait dengan anggaran juga pasti Bu ya. Kita Hmm. mau konsepnya seperti apa, yang sederhana atau yang intimate atau mau yang benar-benar party yang mengundang tamu lebih dari 500 misalnya. Itu menentukan venue mana yang akan kita ambil. Terus yang kedua adalah selain anggaran, konsep itu menentukan mau seperti apa nih bentuk partinya, mau indoor kah, mau garden party kah gitu kan, atau mau semi sekalipun. Nah, Mm-mm. di Tasa, di ruang Tasa kebetulan tiga-tiganya ada semuanya. Ada yang indoor, ada yang semi indoor, dan ada yang full garden party. Mm-mm. Jadi tinggal pilih mau yang mana dari teman-teman yang mau menikah ini gitu. Oke, jadi tinggal pokoknya yang penting dicari dulu ya mau konsepnya seperti Konsep apa, seperti apa. nanti baru ke venue. Nah setelah ke venue nih, setelah ngobrol-ngobrol berarti Hmm, ketemu sama wedding planner-nya ya ya, istilahnya kalau sekarang wedding planner wedding atau wedding planner. organizer gitu ya. Itu kita perlu bawa apa aja nih Pak? Kan kadang-kadang ada yang udah nyiapin mood board, ada yang udah nyiapin konsep kayak apa saya pengen gini-gini itu berarti dia perlu bawa semuanya gitu ya, menjelaskan semuanya ke wedding planner-nya ya. Oke. Nah, biasanya calon pengantin ketika pasti kan dalam menentukan venue itu tidak hanya satu, pasti mereka mencari yang terbaik gitu Hmm. kan ya. Entah mungkin pilihannya 3 sampai 5 gitu kan ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak memilih beberapa alternatif venue itu supaya nggak bingung Ya. dan bisa cepat mengambil keputusan gitu kan. Terus yang kedua, di ruang Tasa ini kan tadi sempat disampaikan sama Bu Ririn bahwa kita sudah ada wedding planner-nya. Nah, tugas wedding planner ini akan start bekerja ketika teman-teman yang mau menikah ini sudah melakukan booking fee di kami. Artinya Hmm. dari setelah booking fee itu kita akan membuat satu timeline gitu kan ya. Kapan harus ada tech meet dengan dekorasi, kapan harus ada tech meet atau fitting dengan mua dan busananya dan segala macam sampai nanti ada test foodnya kapan gitu kan ya. Booking fee ini berarti tanggal ya, Pak? Booking fee ini lock tanggal dan lock harga supaya tidak ada Oh, lock perubahan tanggal dan lock harga harga. Oke, gitu. misal ada promo pada saat itu, jadi Ya, langsung di lock. Oh, oke. Berarti penting banget ya, Bray. Tapi tolong dicatat bahwa kalian harus segera booking fee ya. booking fee. Booking fee untuk lock tanggalnya supaya ya hilang. Nggak di apa namanya Ya, nggak keserobot gitu ya nggak jadi kita pengen tanggal sekian kita udah dapet tanggal itu. betul. Asli. Oke. Oke Pak, berarti tadi kita setelah booking fee ya, Hmm, setelah membayar booking fee itu baru kita bisa melakukan technical meeting dengan tim ruang tasa misalkan di ruang ya, tasa ya berarti ketemu sama tim dekor ketemu tim wedding semua, planner iya, make up segala macam terus gimana Pak setelah prosesnya biasanya selain itu. ya. Pasti kan teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan itu kan sudah mempunyai wedding dream tersendiri Bu ya. Mau dibikin seperti apa konsepnya. Satu-satunya yang paling mudah adalah ya kita scroll, apa sih namanya? Apa tuh Pak? Kita Scroll. ngintip-ngintip di Oh IG iya, itu apa namanya ya? scrolling, bener Scrolling scrolling. ya, gitu Atau kan kadang ya. kumpulin di Pinterest ya, Brides to be mungkin udah Ya, nemu satu. Terus biasanya banyak ini nih Pak, kalau di TikTok saya lihat mereka udah bikin PDF-nya sendiri gitu, jadi hmm, mood board-nya. Jadi jadi kumpulin ya, di iya share ke bisa wedding ngintip-ngintip di IG, planner. di TikTok segala macam, bentuk dekornya mau seperti apa, backdropnya mau seperti apa, sampai nanti bahkan mood board untuk fotonya, angle-nya mau dari arah mana seperti apa. Nah itu harus dipersiapkan karena dengan adanya mood board itu jauh lebih memudahkan dan mempercepat persiapan teman-teman dalam langsung mempersiapkan hari pernikahannya gitu sih Bu. Ini perlu disiapkan juga nggak sih, misalnya ternyata mereka punya rangkaian acara nih, kan ada yang mungkin ada acara adat, ada acara apa, itu mereka perlu siapkan juga di mood board mereka berarti ya? Ya, sebagai seperti itu. Jadi mood board itu menjadi apa ya, sketsa awal lah gitu kan ya, sketsa awal untuk merancang sebuah wedding dream terbaik sesuai dengan konsepnya si calon pengantin nanti. Ngomongin konsep nih Pak, sebenarnya konsep yang paling lagi ngetren itu Hmm, kan
ada intimate, ada mingle, ada yang biasa lah di panggung gitu ya, dipajang. Itu sebenarnya yang paling terbaik untuk para pengantin tuh yang seperti apa sih? Apakah memang yang paling cocok buat mereka itu yang kayak gimana? Kita kalau bicara konsep untuk acaranya harus melihat dari sisi tradisi dan budaya Indonesia. Tradisi budaya Indonesia adalah apa ya? Keluarga besar. Ketika ada satu acara, keluarga besar itu ngumpul semuanya, gitu kan ya. Acara kumpul-kumpul ya. Iya, tetangga, keluarga besar, teman-teman dekat semuanya ngumpul semuanya. Beda dengan kalau kita bicara wedding-wedding di mungkin di Eropa, di Amerika, mereka lebih menonjolkan mingle intimate-nya gitu kan ya, lebih ke hangatnya suasana itu gitu kan. Kalau budaya Indonesia itu sudah ada, tapi masih belum kena ke semua kalangan gitu kan ya. Jadi kalau di kita mungkin ambilnya lah perbandingan antara intimate dan party yang sesungguhnya. Jadi mungkin kita ambil yang middle ya, tengah-tengahnya. Kalau Gen Z sukanya yang mana nih Pak? Kalau Gen Z sekarang konsepnya intimate, tapi tamunya nggak intimate sih gitu kan ya. Tamunya Karena rame. iya 300 Konsepnya packs berarti gitu kan mingle, ya. berarti dia membaur sama tamu. Oh oke, berarti kita turun gitu ya, ketemu sama Turun. tamu. Tapi di ruang tasa sempat ada juga nih Pak wedding yang Ada seperti itu. beberapa kali kita ada, bahkan ada yang di malam hari juga. Ada Hmm. yang siang, ada yang malam hari juga. Dan mereka konsepnya semuanya mingle gitu kan. Oh mingle Tamu gitu. semuanya kita siapkan dalam bentuk satu round table khusus itu kan, yang di situ sudah ada, kalau kita bicara detailnya Bu ya, di situ sudah ada nama-namanya segala macam. Jadi undangan tinggal menyerahkan undangannya, ada nomornya, nanti dari tim wedding planner-nya sudah mengantarkan ke meja-meja sudah disiapkan gitu. Berarti sebenarnya unik-unik ya pilihan konsep di luar Hmm, sana ya brides to be. Jadi mungkin yang kita lihat selama ini, oh ya kita dipajang doang nih di pelaminan. Padahal sebenarnya kalau kalian mau mix itu bisa banget. bisa. Kalian tinggal cerita konsepnya sama wedding planner-nya, kalian pengen kayak gimana. Dan jangan lupa sesuaikan juga dengan kepribadian kalian. Apakah kalian suka dengan tipe wedding yang seperti itu? Karena kemarin saya juga cek, sebenarnya referensi itu banyak ya Pak. Tapi Cuma itu balik lagi. konsep mingle itu ada tantangannya Bu. Wah apa tuh Pak? Tantangannya menurut saya sih melihat adalah dengan orang tua. Ah, Konsep orang tua sudah pasti akan berbeda dengan konsep si anak betul. Gen Z ini gitu Betul kan. banget, Nah itu betul banget. tantangannya di situ. Bagaimana bisa berdiskusi dengan baik dengan orang Meyakinkan tua orang gitu kan tua ya. gitu ya, meyakinkan Karena orang orang tua. tua itu punya apa ya, punya kebanggaan tersendiri ketika anaknya menikah itu dipajang di satu panggung pelaminan, itu kebanggaan buat orang tua. Sementara konsep-konsep Gen Z sekarang mungkin itu agak membosankan mungkin ya, saya tidak tahu juga sih gitu kan ya. Mm-mm. Jadi mereka pengennya yang membaur, yang mingle gitu sih. Iya betul. Mungkin mungkin bagi orang tua kita itu hal yang apa ya, nggak biasa Yang gitu baru, ya, hal hal baru yang baru kan ya. banget. Terus kayak dia kan pengennya dipajang gitu, mungkin Hmm, lebih nyaman kita tuh jadi center of attention-nya gitu ya ya. Jadi kita turun ke bawah. Tapi kalau wedding wedding barat biasa ya bisa dengan aja kayak gitu gitu kan ya. ya. Dan malah mereka memang mereka itu rata-rata weddingnya tuh bener-bener hanya kerabat dekat, Keluarga dan kerabat dekat. keluarga dan kerabat dekat. Maksimal mungkin 100 orang gitu Jadi kan ya. budaya yang sangat-sangat berbeda ya, Ya, budaya yang sangat berbeda tapi mulai diadaptasi oleh para Gen Z karena mungkin ngerasa lebih hangat gitu ya. ya, Ya betul. begitu. Oke. Jadi tadi udah di-share juga mood board ya Pak ya. Balik Mm-mm. lagi tadi mood board kita harus di-share juga ke wedding planner. Jadi sejelas mungkin sih kalau bisa brides to be. Jadi mau color palette ya Pak biasanya. Ya, Mau warnanya warnanya seperti seperti apa? apa. Terus rangkaian dekorasinya mau seperti apa. Karena itu akan memudahkan juga di proses nanti ya persiapannya ya. Iya. Persiapan pun kalau ada perubahan gimana nih Pak di tengah-tengah? Itu Nah, biasanya seperti apa? kita bicara dengan dekorasi misalnya. Contoh ambil kita ada teknik dengan dekorasi, pengantin sudah membawa mood board sendiri gitu kan ya. Nanti dari tim kami itu akan membuatkan sketsanya. Jadi gabungan mood board itu akan dibikin satu sketch gitu kan sama si tim dekor kami gitu kan ya. Nah, itu boleh ada revisi, maksimal di 2 kali revisi, Bu. Jadi ketika nanti, karena kan masih panjang kan ya perjalanannya, misalnya 4 sampai 6 bulan kan masih panjang. Di tengah perjalanan tiba-tiba melihat sesuatu yang bagus, oh pengen dirubah gitu kan ya, bisa, teman maksimal revisinya 2 kali. Kenapa hanya 2? Karena kalau kita open terus, kapan akan ada finalisasinya gitu kan ya, sementara waktu terus berjalan kan gitu. Jadi harus menyesuaikan juga ya Ya, dengan timeline, jangan mepet banget, jangan nggak ada kabar. iya, Jadi pokoknya harus di fix. Jadi perhatikan brides to be kalau memang kalian lagi wedding planning, sisakan waktu ya untuk um,
memberikan feedback gitu ya Pak. Ini sudah oke atau ini sudah lanjut atau bagaimana, karena tetap kita wedding planner kita kerjanya sama-sama bareng juga para pengantin. Oke Pak Beni, aku mau tanya. Ini kan Ruang Tasa ini spesialisasinya garden wedding. Yes. Pasti ada tantangan tersendiri tuh Pak, mulai dari cuaca terutama. Itu gimana Pak cara mensiasatinya? Iya, di bulan-bulan seperti bulan sekarang ini ya, Desember ini kan trennya hujan sudah mulai hampir setiap hari. Nah, cara mensiasati yang sudah pasti adalah ada add-on tenda sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang tamunya itu tidak melebihi dari 100, kita ada plan B-nya lah gitu kan ya. Kita ada punya satu indoor yang kita bisa geser si acara ini dari mulai garden ke acara yang indoornya. Jadi aman dari cuaca. Tapi kalau mau memang tamunya lebih dari 100, ya mau nggak mau kita harus ada, yang sudah pasti adalah add-on tenda. Tapi pernah sampai kejadian nggak Pak? Pernah sampai, wah ini jadi pengalaman gitu Pak gitu. Iya, unik gitu. Sekitar bulan Juli 2024 kemarin, ada satu konsep wedding, mingle party juga, dan outdoor semuanya, full outdoor, dan acaranya di malam hari. Yang menjadi kendala adalah, betul tadi disampaikan di awal, adalah cuaca. Tiba-tiba dari pagi sampai ke malam, kita lihat dari BMKG, sampai jam 10-an, itu hujan tidak ada berhentinya. Terus, akhirnya tim wedding planner kita ambil inisiatif, karena di kepanitiaan biasanya kan acara pernikahan ada penanggung jawabnya kan ya. Kita kontak mereka, kita diskusi, kita tawarkan solusi terbaiknya. Kita tawarkan pindah ke area indoornya gitu kan ya. Dengan catatan ya ada beberapa yang tidak bisa kita bawa ke sana. Gitu. Nah, itu boleh dibilang itu seperti apa ya, proyek Roro Jonggrang Bu ya. Berarti ada yang sudah di set up sebenarnya? Sudah, dekor sudah jadi, meja sudah jadi semuanya gitu kan ya. Jadi ini benar-benar di luar prediksi, di luar di luar plan ya, gitu. Oke Pak, terus? Jadi barang-barang yang bisa kita ambil, yang bisa kita pindahkan ke venue yang baru, kita akan angkat. Apapun resikonya, mau kita basah, itu bentuk totalitas kami. Tapi barang-barang yang sudah terpasang permanen seperti backdrop dekorasi itu sudah permanen Bu ya, itu tidak bisa kita pindah gitu kan ya. Tapi minimal kita tetap akan mengusahakan bahwa di area venue yang baru tadi nanti tetap ada sentuhan dekorasinya, ada sentuhan rangkaian bunganya yang itu menambah mempercantik ketika ada foto dokumentasi gitu kan ya. Dan konsepnya pun kita tidak akan hilangkan konsep itu. Konsep mingle-nya tetap kita lakukan di sana, cuman kita pindah venue-nya saja. Konsepnya memang mingle juga Mingle ya? juga. 3 jam Bu kita mempersiapkan venue yang baru itu. Hanya 3 jam dengan totalitas teman-teman semuanya, venue yang baru tuh siap dipakai untuk partinya mereka. Berarti hebat banget ya tim Ruang Tasa, benar-benar sigap ketika ada sesuatu yang di luar rencana bisa langsung disulap ya Pak. Disulap bagian Roro Jonggrang dalam waktu 3 jam aja. 3 jam. 3 jam. Terus pengantin akhirnya datang. Pengantin akhirnya datang melihat. Ketika pengantin datang itu sudah kita sudah terlihat wajah capeknya kelihatan, wajah kecewanya kelihatan karena cuaca kan ya. Tapi ada tapinya nih Bu. Ketika dia memasuki area wedding yang baru, surprise banget buat mereka, buat pengantinnya. Jadi apa ya? Mereka nggak kebayang akan wow itu gitu, nggak kebayang sama sekali. Dia pikir itu hanya mindahin makanan ke area yang indoor, mindahin kursi, tapi ternyata nggak nyangka. Ketika dia masuk, kaget sekali gitu kan ya. Proyeknya berhasil. Dan itu dibuktikan dengan beberapa testimoni si pengantin yang ya sempat tayang di beberapa IG kita juga kan, gitu kan ya. Mereka sangat-sangat puas sekali. Berarti keren banget loh ya, bisa memutarbalikan moodnya bride. Saya kebayang sih kalau misalnya bride mungkin itu dia habis dari akad atau habis dari pemberkatan dari gereja. Dari pemberkatan dapat berita bahwa venue-nya hujan lebat, tapi ketika datang ke venue-nya sudah disulap sama tim wedding planner. Keren banget Bapak Beni dan tim. Keren banget. Berarti
brides to be kalau misalnya mau cari venue coba dicek ya, coba ditanya-tanya kayak saya ke Pak Benny gini ya, Boleh boleh. ditanya gimana sih kalau misalnya ada hujan, apalagi kalau konsep kalian itu garden wedding, karena garden wedding memang tantangannya ya cuaca itu ya Cuaca, Pak, pasti cuaca itu cuaca. sendiri. Plus berarti kalau soal milih musim gitu ya Pak, mereka juga harus aware ya kapan Hmm. musim hujan. Tapi kan hujan juga nggak bisa Sekarang, ya diprediksi. sekarang Sekarang ini kan musim sekarang, musim dulu, zaman dulu ya Pak ya udah pasti bulan November, bulan Desember itu hujan. Sekarang bahkan di musim panas pun suka hujan besar. ya. Jadi itu memang harus dipersiapkan, sebenarnya harus dipersiapkan. Tapi kalau misalnya kita nambahin tenda kayak gitu, itu cukup nggak sih Pak sebenarnya? Intinya kan kalau kalau apa namanya terjadi hujan, kita sudah booking harinya, jamnya sudah tidak ada, nggak bisa dirubah lagi, terus tiba-tiba kita lihat ramalan cuaca BMKG, karena itu satu-satunya yang bisa kita jadikan parameter Bu ya. Mm-mm. Ramalan BMKG itu entah itu 100%, entah itu enggak, tapi itu menjadi parameter kami gitu kan. Satu-satunya yang harus kita selamatkan pertama adalah makanan. Jadi kita harus menyiapkan tenda itu untuk makanan gitu kan ya. Kalau orang kan bisa movingnya bisa sendiri-sendiri kan ya, Ya, cari tempat yang bisa buat berteduh kemana berteduh. gitu kan ya. Makanan nggak bisa gerak ya Pak? Ya, gitu kan. Kalau makanan kan harus kita pindahkan. Nah, itu Iya harus kita betul. amankan dulu. Nah, tenda itu apa namanya? Salah satu cara untuk menyelamatkan makanan dulu ketika terjadi hujan. Yang kedua, ya juga bisa buat menyelamatkan tamu-tamunya. Hmm. Masa udah cantik, udah ganteng pakai jas, pakai kebaya, terus basah kuyup kan kalau itu Iya juga betul. gitu kan Dan ya. saya sering lihat nih kalau garden itu suka nggak ada tendanya. Padahal sebenarnya itu safe ya buat pernikahan outdoor gitu. Oh iya. Kalau di kami sebenarnya ada paket tendanya sih Bu. Tapi Sudah tenda termasuk udah termasuk, tapi tendanya itu hanya untuk di pelaminan pelaminan. saja gitu kan ya. Oh, tapi iya paling penting ya kayaknya ya Mm-mm. jangan sampai pengantinnya kehujanan. Bayangin kalian lagi di garden wedding tapi kalian sendiri juga kerepotan nyari tempat teduh itu kan nggak enak ya. Tapi kalau di ruang tasa udah termasuk ya. Itu termasuk. Sudah termasuk memang disarankan pakai, Ya, jangan pakai pakai. Karena tenda itu kan macam-macam ya Pak. Ada tenda yang transparan transparan juga. ya. Pokoknya model-modelnya kalian bisa pilih tapi yang penting untuk prevent hujan gitu ya, untuk preventive actionnya lebih baik pakai gitu. Tapi bisa juga misalnya disiasati dengan cara bentuk souvenirnya misalnya payung cantik yang bening itu kan. Ketika Oh jadi iya, gerimis kan bisa kan berduaan gitu bisa kan ya. siapin. Mungkin nanti dari tim wedding planner ya gitu. Tapi acara sampai hujan besar ya kayak tadi ya Pak Mm-mm. dipindahkan semua gitu ya. Paling kalaupun ada paling rintik-rintik itu mungkin pindah venue atau gimana Ya, Pak? pernah juga ya kalau yang tadi yang pertama saya sampaikan tadi itu total kita pindah. Tapi ada juga ketika akad nikah itu masih hujan kecil-kecil Bu ya. Hmm. Tapi kalaupun kecil kalau lama 2 jam ya basah juga kan gitu Iya. kan ya. Jadi kita tetap harus ada plan B-nya. Mhm. Untuk akad nikah ya kita kembali lagi kita pindah ke area indoornya yang pasti aman. Harapannya setelah akad nikah 2 jam ini biasanya cuaca sudah berubah lagi. Hmm. Sudah lebih safe, lebih terang, Ya. hujan sudah tidak ada. Nah, untuk acara resepsinya baru kita pindah lagi ke gardennya. Jadi tidak tidak merubah konsep, hanya merubah tempat sebentar lah untuk akad Supaya nikah saja, acaranya supaya lancar. acara Berarti lancar. make sure juga brides to be ketika kalian mau akad ya terutama ya atau Mm-mm. ketika kalian lagi mau ada prosesi yang penting itu ada satu PIC ya Pak Ya, berarti ya yang bisa dihubungi misalnya cuaca berubah atau misalnya ada kendala itu harus bisa dihubungi dan bisa langsung koordinasi seperti itu. Oke. Oke, Pak Beni, saya mau tanya lagi nih. Kalau misalnya booking-booking venue atau mm-mm. booking-booking vendor, itu kan suka ada promo. Biasanya nih pengantin yang pernikahannya masih lama suka gini, ah nggak usah booking sekarang, nanti aja. Nikah saya masih setahun lagi, masih Desember tahun depan. Itu padahal sebenarnya mereka nggak tahu ya Pak, waktu tuh berjalan Ya. terus. Waktu berjalan dan promo itu mereka kadang lupa, oh ya itu harus di lock. Dia nggak tahu kenaikan harganya berapa. Dia nggak tahu inflasinya vendor ini tahun depan udah berapa gitu. Jadi gimana nih Pak sebaiknya para brides to be ketika menghadapi apa ya mereka harus booking atau enggak? Aduh weddingnya masih setahun lagi Masih itu galau ya, gimana? Iya masih masih galau ya galau. Itu mereka kan gimana ya. sih Pak seharusnya? Ya, eh, tadi saya sudah bilang waktu yang ideal adalah 4 sampai 6 bulan. Anggaplah 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena itu momentumnya itu kita masih semangat untuk mempersiapkan hari-hari pernikahan kita itu kan ya.
Tapi kalau udah setahun sebelum hari H itu ya tadi seperti bilang Bu Rini tadi, masih setahun ini kan santai, santai. Tapi waktu terus berjalan, akhirnya tanggal yang kita mau, tempat yang kita mau sudah full book gitu kan ya. Siapa yang rugi? Ya kita juga. Akhirnya kita kehilangan mimpi wedding dream kita gitu kan. Nah, kalau 6 bulan itu waktu yang ideal. Jadi spiritnya, semangatnya itu masih menggebu-gebu kan ya. Saya harus cepat dapat, Berasa mepetnya ya. saya harus cepat dapat tempat yang sesuai saya inginkan gitu Iya. kan ya. Dan jangan lupa terus kepoin, terus kalau perlu di like ya IG kami, karena di IG Ruang Tasa itu banyak sekali informasi-informasi yang penting, bonus, terus harga segala macam gitu. I see. Lagi ada promo apa sih Pak di Ruang Tasa Pak? Nah ini yang menarik. Untuk teman-teman yang mungkin sampai bulan Juni Bu ya, habis Lebaran Haji lah, itu biasanya kan momentum untuk pernikahan itu kan sangat-sangat ramai kan ya. Cepetan datang ke kami, cepetan datang ke Ruang Tasa, cepetan survei ke kami, ngobrol dengan tim wedding planner kami, karena di situ kita akan memberikan spesial price, harga yang sangat spesial dan promo yang juga tidak kalah spesialnya juga. Jadi Brides to be kalau udah dibilangin ada promo kayak gini sama Pak Benny ya, dibilangin langsung sama GM-nya itu langsung disamperin deh kalau saya. Langsung disamperin, langsung survei. Karena pengalaman saya juga kalau misalnya promo-promo kayak gini dilewatin itu nyesel. Ujung-ujungnya nyesel sendiri karena kayak waduh ternyata harganya jadi segini. Kalian kan punya budget yang harus disesuaikan gitu ya kadang-kadang. Itu misalnya sudah pas atau bahkan lebih value-nya kadang suka lebih ya Pak dari bonus itu ya. Jadi itu kalian bisa gunakan untuk pernikahan kalian. Misalnya bonusnya ada apa aja sih Pak di Ruang Tasa? Kita bicara promo dulu Bu ya. Promo boleh. Promo itu untuk pasti kan ya tahun depan itu pasti tahun baru tuh pasti ada penyesuaian harga karena inflasi juga ada perubahan, bahan baku juga iya gitu kan ya. Inflasi duluan. Nah, kita sudah ada sebenarnya harga baru untuk 2025 gitu kan ya. Tapi buat teman-teman yang pengen mendapatkan promo itu adalah segera booking sebelum tanggal 31 Desember, kalian tetap bisa mendapatkan harga lama. Harga lamanya berapa? 65 juta. Harga barunya nanti di sekitar 69 sampai 70 juta kalau nggak salah. Oke, berarti 65 juta itu udah all in tadi Udah ya? all in semuanya. Oh, oke. Ini lumayan ekonomis ya, Pak ya? Sangat ekonomis, tapi ya? kualitasnya nggak kaleng-kaleng, Bu. Oke. Itu kalian mungkin Brides to be di sini mikir ya 65 juta itu sudah all in tanpa keliling-keliling nyari vendor lagi ya kan Pak ya, itu sudah ada makeup artisnya, udah ada busana juga, sudah ada busana, dekorasi termasuk, jadi kita nggak perlu muter-muter, cuma tinggal siapin mood board aja ya. Tinggal siapin mood board. Sabar dulu, sebelum siapin mood board siapin buat booking fee-nya dulu Bu. Oh iya, karena kita belum bisa melakukan technical meeting iya, ya sebelum ada booking fee. Booking fee-nya berapa sih Pak di Ruang Tasa? Itu receh Bu. Waduh, receh berapa ya receh banget kalau misalnya jadi kan receh? ya. Cukup 1 juta. Kalian sudah bisa lock tanggal sesuai yang kalian mau, kalian sudah bisa lock harga supaya tidak ada perubahan ke tahun 2025. 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah, 1 kali dinner di restoran mewah ya Pak? 1 kali dinner di restoran mewah kalian udah bisa booking fee untuk di Ruang Tasa. Oke, ini menarik banget sebenarnya ya promonya. Dan booking fee itu nggak hangus loh Bu. Itu akan dipotongkan dari DP, dari total harga nanti. Jadi bukan biaya tambahan tuh, bukan. Booking fee itu adalah pembayaran pertama lah ibaratnya seperti itu. Pembayaran pertama dari DP. Yes. Oke. Jadi para brides to be yang memang lagi mungkin baru dapat bonusan ya, atau mungkin baru dapat, ntar lagi kan THR ya kalau Desember ya, itu bisa banget nih langsung kunjungin Ruang Tasa, kalian ngobrol-ngobrol sama wedding plannernya di sana, dan akhirnya mungkin kalau berjodoh, kalau misalnya srek dengan lokasi yang strategis juga ya Pak. Sangat strategis. Itu kalian bisa langsung melakukan booking fee ya, supaya bisa langsung persiapan pernikahannya. Jadi walaupun masih 1 tahun ya, dan pengen lock tanggalnya biasanya. Tanggal itu yang agak berebutan sih. Jadi mendingan segera ya Pak Benny ya. Oke, kalau gitu. Pak Benny terima kasih banyak waktunya di podcast Ruang Tasa. Iya, kita dapat banyak banget insight brides to be, mudah-mudahan tadi pada dicatat ya. Mulai dari persiapan pernikahan, terus juga tadi konsep-konsep, tantangannya juga tadi ada. Terus cerita-cerita di Ruang Tasa itu juga bisa jadi inspirasi ya untuk nanti
ketika survei ke venue-venue itu bisa banget ditanyakan ke venue-nya. Oke, saya dengan Ririn dengan Pak Beni di sini dari podcast Ruang Tasa kami undur diri. Terima Terima kasih para kasih. penonton. Sampai Bye jumpa. bye.